Oke, udah hampir 50-an ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Malam, Pak. Selamat Ya. malam, Pak. Malam. Malam, Pak. Ya, malam kembali. Oke, semoga sehat selalu ya. Hari ini kita masuk pertemuan ke 7 ya, kalau nggak salah ya. 6 ya, 6. 6 jadi apa? 7 ke 8 kita akan UTS. Saya harap semoga nanti bisa disiapkan ya kesehatannya untuk UTS nanti. Oke, udah mau hadir semua ya. Saya lihat udah hampir 50 orang. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, saya mulai dengan absensi terlebih dahulu ya. Oke, saya mulai. Tolong didengarin dan diperhatikan. Robin Senjaya hadir. Hadir, Pak. Oke, Jerry hadir. Hadir, Pak. Oke, Wesley hadir. Hadir, Pak. Oke, terus Devira hadir. Hadir, Pak. Oke, Jackson hadir. Hadir, Pak. Andra hadir. Hadir, Pak. Oke, Jesselyn hadir. Hadir, Pak. Oke, Tasya Chandra hadir. Hadir, Pak. Oke, Helen hadir. Hadir, Pak. Oke, Eric hadir. Hadir, Pak. Jessica hadir. Hadir, Pak. Jessie hadir. Hadir, Pak. Jocelyn hadir. Hadir, Pak. Oke, Leo Francisco hadir. Hadir, Pak. Oke, Olive hadir. Olive belum masuk ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, Olive udah masuk. Oke, baik. Jonathan hadir. Hadir. Oke, Hertianto hadir. Hadir, Pak. Oke. Charles hadir. Hadir, Pak. Oke, Stefani hadir. Hadir, Pak. Erlina hadir. Hadir, Pak. Oke, Julianto hadir. Hadir, Pak. Bambam hadir. Bambam. Hadir, Pak. Oke, Wenceslaus hadir. Wenceslaus sudah masuk. Oke, terus Angelin hadir. Hadir, Pak. Oke, Randy hadir. Hadir, Pak. Randy hadir. Vanessa hadir. Hadir, Pak. Erik Sanjaya hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Erwin hadir. Hadir, Pak. Oke. Rengkiji hadir. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Steven hadir. Hadir, Pak. Intan. Hadir, Pak. Oke. Vladimir hadir. Hadir, Pak. Oke, Pendrian hadir. Hadir, Pak. Oke, Freddy hadir. Hadir, Pak. Oke, Wilson hadir. Hadir, Pak. Oke, William hadir. Hadir, Pak. Oke. Andrew hadir. Hadir, Pak. Oke, Valentino hadir. Valentino. Hadir, Pak. Oke. Rahel. Hadir, Pak. Den hadir. Den Merin. Hadir, Pak. Oke.
Piki hadir, Piki. Hadir, Pak. Kelvin hadir. Calvin belum masuk ya, Calvin. Andi hadir. Hadir, Pak. Edirson hadir. Hadir, Pak. Vincent hadir, Vincent. Kelvin hadir ya. Vincent hadir, Vincent. Hadir. Vincent hadir ya. Novendi hadir. Novendi mana nih? Terus Catherine. Hadir kok. Oke, Dennis hadir. Dennis Fernando. Nanti di chat ya. Novendi hadir ya. Novendi hadir. Oke. Dennis hadir ya. Wenceslaus hadir, mic-nya bermasalah. Terus Gabriel hadir. Hadir, Pak. Rizky hadir. Hadir, Pak. David Fieri hadir. Oke, Erik hadir, Erik. Hadir, Pak. Oke, Edmund hadir. Hadir, Pak. Oke, Daniel hadir. Hadir, Pak. Said terakhir. Hadir, Pak. Dan Dennis mana nih, Dennis hadir nggak? Dennis nanti tolong di chat ya. Oke, itu aja sih sambil menunggu Dennis. Ini pertemuan ketujuh ya, sorry. Pak Denis hadir, Pak. Oh, Dennis hadir ya. Oke, Dennis hadir. Berarti kita hadir semua ya hari ini. Oke, baiklah. Hari ini kita masuk pertemuan ketujuh ya. Oke, tolong diperhatikan. Saya akan share soal UTS ya. Nanti teman-teman udah bisa dikerjain UTS-nya ini. UTS-nya ini. Oke, sudah lihat kan di layar saya. Jadi ini akan saya share soal UTS untuk minggu depan ya, pertemuan ke-8 nanti tolong dikumpul ya. Nah, jadi hampir sama sih sama kayak kisi-kisi, cuman yang bedanya ada rubik penilaiannya ya. Jadi seperti ini, nanti itu di hari Jumat ya, 23 Oktober. Ini waktunya tentatif ya. Waktunya tentatif. Terus coba lagi. Terus apa? Temanya kan udah pada tahu kan apa yang mau diranjang atau digunain. Terus target penggunanya, terus penjelasan storyboard-nya ya. Storyboard kalau misalnya ada yang pakai Tech Pro itu storyboard-nya tuh nggak ada ya. Saya jelasin lagi storyboard-nya. Tapi kalau untuk storyboard, oke, sudah jelas ya. Terus ini yang keempat itu adalah kontribusi anggota tim dalam perancangan proyek nih. Misalnya kan ada minimal nih satu kelompok, misalnya ada 5 orang ya. Misalnya nih contohnya nih, Erik bagian apanya nih? Bagian apa? Moderatornya, presentasinya atau apa gitu ya.
terus teman-temannya misalnya kayak Devira pembuatan prototipenya atau apa, nanti itu dijelasin di masing-masing di videonya ya. Jadi nanti format videonya tuh seperti ini di slide screen. Nah, teman-teman nanti bisa setelah pakai aplikasi, bisa pakai recording apa aja sih ya untuk video ini ya. Terus apa, videonya nanti di-upload di YouTube ya. Nanti kirimkan linknya saja kalau misalnya udah siap di-upload. Masing-masing itu 5 menit. Tapi kalau misalnya mau lebih terserah. Nah, terus ada penilaiannya nih di sini nih. Saya ada penilaiannya. Jadi kalau misalnya durasinya 10 ya, ada baik sekali ya, kompeten sama kurang baik ya. Seperti ini. Terus ada ide ceritanya ya, masing-masing ini ada poin-poinnya, ada 40 ya untuk poin ide cerita atau storyboard. Terus durasinya itu masuk 10 poin, terus presentasi masuk ke 50 poin ya. Nah, terus ada penilaiannya nih masing-masing ya. Kalau nilainya 100 berarti ini masuk ke dalam kategori ya konten presentasinya jelas ya. Jadi semuanya bisa dijelasin masing-masing formnya, form login, form register, sama form halaman utama. Ini ada durasi itu 10 poin ya. Minimal ide ceritanya harus sesuai dengan tema yang dijelaskan. Nah, ini yang kompeten dan kurang baik. Ya, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk soal UTS. Saya share ya kalau gitu. Pak, mau nanya. Ya, silakan. Berarti kalau saat video itu presentasinya 1 orang atau 2 orang, Pak? Bebas. Kalau bisa 1 sih, 1 nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kan 1 itu misalnya capek kan, boleh 2 gitu. Gantian gitu. Tapi nggak harus semuanya. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Devira. Permisi, Pak. Mau nanya. Iya, silakan. Kan katanya untuk penilaian storyboardnya lebih sesuai dengan tema itu lebih bagus. Maksudnya storyboard sesuai dengan tema itu kayak gimana? Kan storyboard itu kayak cara kita proses kita membuat aplikasi kan ya, Pak? Ya, benar. Jadi storyboard itu ini nanti si milihnya apa nih, Tasya pilih apa? Sismul atau Maksudnya? Sismul atau Tech Pro? Sismul apa Tech Pro ya? Kayaknya lebih ke Tech Pro gak sih kayaknya? Oh, Tech Pro ya. Nah, kalau misalnya Tech Pro ya, itu kan nggak ada storyboard. Ini saya kasih contoh nih, contoh dari bagi teman-teman yang Sismul ataupun Tech Pro. Seperti ini prototipenya. Kalau yang milih Sismul nih, seperti ini nih, kalau untuk storyboardnya ya. Bukan video. Ini storyboard dari Stickmul seperti ini, Sismul. Nah, ini storyboardnya ya. Ya, jadi jelas nih, ada tunjukin apa-apa aja ya, ide ceritanya gitu, sama desain-desainnya gitu ya.
dijelasin nih, jelasin gitu. Nah, ini contoh dari storyboard dari Sismul ya. Nah, seperti ini. Jadi dia dijelasin nih gambar-gambarnya mau ngapain. Nah, setelah storyboard ini jadi, terus dia buat sebuah video animasi. Nah, nanti hasilnya tuh seperti ini. Silahkan dilihat videonya. Yang untuk milih Sismul boleh pakai ini. Nah, itu kalau untuk Sismul ya. Dia kayak buat sebuah video. Tapi kalau untuk Tech Pro itu dia nggak ada nggak ada storyboardnya, cuman nanti dijelasin nih kayak gini. Nah, dijelasin ini adalah form loginnya, prototipenya. Nah, setelah jadi nanti seperti ini gitu. Nah, terus ini form registernya ya. Nanti setelah jadi nanti seperti ini gitu. Ini kalau yang untuk ngambil Tech Pro gitu. Alangkah bagusnya kalau misalnya dibuat masing-masing prototipenya gitu. Ini kalau yang untuk Tech Pro. Jadi saya lihat sih lebih mudah untuk Tech Pro ya ketimbang Sismul gitu. Tapi kalau ada yang milih Sismul silakan nggak apa-apa. Seperti ini. Mungkin itulah contoh-contoh dari dari contoh presentasinya sih. Nanti kan
masing-masing ketua kelompok nanti presentasi hasilnya gitu. Mungkin ada lagi, udah jelas ya Tasya, contohnya tuh seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Ya, Julianto, Tech Pro, jadi kita nggak usah pakai storyboard, jadi kita pakai prototype aja mainnya. Kayak prototype form login, nanti jelasin ininya mau kemana nih Pak habis login, habis itu ke form register ya. Pertama form register dulu, masuk, terus login, baru masuk ke halaman menu utama. Nah, di halaman menu utama tuh mereka mau ngapain tuh? Misalnya mau order belanjaan, mau pilih menu apa gitu. Nanti jelasin masing-masing gitu. Seperti itu. Ini nanti penilaiannya nanti seperti ini gitu. Saya udah share ya untuk UTS-nya. Ini saya share aja untuk contoh yang kalau misalnya pakai Sysmul ya. Seperti ini nanti. Oke, pertemuan minggu lalu kita sambil menunggu loading ya. Pertemuan minggu lalu kita kan bahas mengenai usability and user oriented ya. Itu fokus pada pengenalannya. Nah, tapi sekarang ini kita fokus pada user interface design, website, dan storyboard ya. Jadi kita akan bahas bagaimana pembuatan dari storyboard itu sendiri. Karena teman-teman sekalian pada minggu depan kan akan membuat storyboard ya untuk yang Sysmul ataupun user oriented pada desain website. Makanya di pertemuan kali ini kita akan bahas itu. Oke, saya sudah share. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi usability dan user oriented itu adalah yang sering digunakan ya, yang user oriented ya, pada fungsinya baik itu interface desain website dan pada storyboard. Nah, apakah browsing itu ya? Mungkin teman-teman sudah tahu ya, browsing atau searching itu kegiatan mencari item tertentu ya, sering kita lakuin baik itu pada Google Chrome, Safari ya, ataupun browser. Nah, jadi browsing di sini yaitu meninjau atau item menarik, yaitu berupa fakta atau sebuah informasi. Jadi di sini ada hypertext dan hypermedia. Hypertext itu biasanya tuh aplikasi yang berisi hanya teks ya. Contohnya nih kayak apa? Kayak hypertext pada berita ya misalnya. Media-media misalnya. Media-media yang berisi fokus pada artikel ya. Contohnya ini seperti ini ya. Pada website ini, website berita isinya tentang hypertext ya. Banyak hypertextnya dia nih seperti ini. Ya. Seperti itu. Sedangkan hypermedia itu adalah yang digunakan untuk menyampaikan keterlibatan media lain seperti suara ataupun video ya, yang sering kita gunain ya, misalnya Instagram ataupun YouTube. Kalau Instagram kan medianya itu berupa foto, sedangkan YouTube kan berupa video seperti itu. Terus selanjutnya, apakah itu set atau pack ya? Nah, di sini ada yang mungkin dimengerti set ataupun pack ya. Set adalah sebuah situs ya. Ini merupakan kumpulan dari halaman-halaman yang memiliki topik ya,
yang terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis. Nah, site itu adalah situs webnya itu sendiri, sedangkan page itu halaman web. Jadi situs web itu seperti ini nih, masri.com. Ini adalah sebuah situsnya. Sedangkan fact-nya itu ini halamannya nih. Misalnya ini adalah halaman dari, saya klik halaman beranda. Nah, ini adalah halaman beranda ya. Ini yang dinamakan fact-nya. Ini halaman fact-nya. Terus ada halaman isi utamanya, yang berarti itu adalah kita menuju ke situs isu utamanya, itu misalnya covid19.co.id ya. Jadi ini. Itu adalah yang dimaksud dengan situs dan fact, halaman web. Terus selanjutnya ini adalah contohnya nih. Nah, ini adalah Poetry School ya. Poetry School ini adalah ada yang tahu nih, ada yang pernah main-main ke sini? Poetry School ini kalau website dulu saya waktu pertama kali maba ya, saya biasa belajar coding di Poetry School. Jadi Poetry School ini sangat lengkap ya. So, sintek-sintek apa aja di situ ada. Kita buka contoh dari Poetry School. Kalau misalnya ingin belajar HTML di sini ada coding-codingnya ya. Jadi lengkap ya. Terus ada editornya juga ada ya. Terus pengen belajar Python di sini juga ada, lengkap sih. CSS juga ada dan Python juga ada. Ya, lengkap semua sih. Dulu saya belajar coding waktu jadi mahasiswa baru tuh di sini. Ya. Ini PHP juga ada, Bootstrap ya. Bootstrap dia juga lengkap. Ada Bootstrap 3, Bootstrap 4 ya. Yang terbaru itu ada Bootstrap 5. Tapi Bootstrap 5 masih versi demo. Jadi belum untuk disahkan. Itu. Ini adalah halamannya. Contohnya. Selanjutnya itu adalah tujuan dari fact atau site ya. Tujuan dari pembuatan fact atau site yaitu menyampaikan ya, menyampaikan atau mengakses dari sebuah informasi ya. Contohnya nih menjual produk atau iklan ya, udah jelas ya halaman tersebut menjualkan produk atau iklan. Ada yang bagian perekrutan ya, pengumuman dan pendidikan ya, banyak ya. Jadi halaman tag itu menjelaskan gimana sih isi dari sebuah website itu tersebut. Contohnya nih misalnya menjual atau produk iklan ya, rekrutan, pengumuman atau survei dan lain-lain. Seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk ke pengembangan site ya. Nah, jadi hal penting untuk memulai site yang baik itu adalah seperti ini. Kita identifikasi dulu objeknya ya, apa yang mau kita buat ya. Misalnya website e-commerce ya, website untuk freelance ya. Kita identifikasi dulu mau buat tuh seperti apa, prototipenya tuh seperti apa ya. Terus kedua buat